channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis dari @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Menguak Misteri Desa yang Menumbalkan Anak-anak. Sejak pertama aku menginjak kakiku di desa itu, perasaan was-was takut selalu membayangiku. Terlebih lagi setelah kulihat hamparan makam anak kecil dan bayi-bayi tidak jauh dari ujung desa tersebut. Benarkah yang dikatakan Dira kalau anak-anak itu ditumbalkan? Hari sudah sangat larut ketika aku tiba di salah satu terminal bus. Malam itu udara sangat dingin. Suasana di sekitar terminal juga sudah sangat sepi. Aku duduk di bangku panjang di terminal itu. Helaan nafasku berbaur dengan deru angin yang mulai berisik di sekitarku. Ku coba membuka tas untuk mengambil selembar sarung agar udara dingin malam itu tidak terlalu menyiksaku. Mata ini rasanya sudah sangat mengantuk, tapi aku tidak berani untuk tidur. Takut jika ada orang-orang jahat yang mengambil barang-barangku. Dari kejauhan aku melihat seseorang berjalan terpincang-pincang sambil menenteng sesuatu. Apa mungkin itu orang yang datang untuk bekerja di terminal itu? Atau hanya sekedar orang mabuk? Tiba-tiba aku teringat cerita temanku Dira. "Yakin kamu?" tanya Dira pada Samudra yang tengah membereskan kameranya. "Ya, aku rasa kuburan yang ada di desamu itu bagus untuk didokumentasikan," jawab Samudra. Dira menghela nafas panjang. Wajahnya nampak tidak setuju dengan jawaban Sam. "Butuh waktu berhari-hari agar kau bisa sampai ke desa itu, Sam. Menurutku, kesana bukanlah hal yang benar. Di terminal tersebut, kau harus menunggu sampai pagi, baru bisa lanjut ke desa pertama. Syukur-syukur kalau kau tiba di sana subuh. Tapi kalau kau tiba di sana malam atau sore, kau terpaksa harus menunggu sampai pagi berikutnya untuk turun di desa pertama," kata Dira. "Memangnya kenapa harus pagi? Bukankah sore juga masih terang?" tanya Sam. "Tidak akan ada orang yang mau mengantarmu, Sam. Jalanan ke desa pertama itu sangat sulit dilewati, apalagi di terminal itu. Kalau sudah malam hari, tidak akan ada orang di sana. Karena dulu pernah ada cerita kalau penjaga terminal tewas dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, dan semua uang, barang berharga lainnya diambil habis-habisan," jawab Dira. "Tapi aku penasaran, Dir, dan jika aku berhasil mendokumentasikan kuburan-kuburan anak kecil itu, kemungkinan aku bisa jadi orang terkenal. Wajahku akan terpampang di koran-koran lokal. Apalagi kalau aku bisa menguak semua cerita asli dari sana. Aku yakin pasti akan banyak produser-produser yang mau memfilmkan perjalananku ini," ujar Samudra dengan wajah yang sangat cerah. Dira hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak setuju kau ke sana. Aku yang dari kecil di bawah pindah ke sana saja sudah tidak ingin menginjakkan kaki.
ke desa jahanam itu, bentak Dira. Kau terlalu tinggi menghayal, Sam. Tidak akan ada orang luar percaya dengan ceritamu, lanjut Dira. Jika memang nanti tidak ada yang tertarik dengan apa yang kudapat dari desa itu, aku tidak mengapa gagal. Tapi setidaknya aku pernah berusaha, balas Samudra membentak. Aku menyesal menceritakan semuanya padamu, Sam, teriak Dira lalu melangkah pergi meninggalkan Samudra. Kilas ingatanku sebelum pergi melintas di ingatan. Sesaat aku kembali melihat ke seseorang yang tadi kulihat berjalan ke arahku. Jantungku serasa deg-degan, seketika berdegup tidak karuan. Orang yang kulihat tadi sudah tidak ada di sana. Apakah ini hanya delusi? Aku mencoba memukul kepalaku untuk segera menyadarkan diri ini dari ketakutan. Beberapa saat kemudian aku kembali tenang. Itu hanya orang gila, hanya orang gila. Gumamku mencoba menghilangkan ketakutan. Aku kembali menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap ada seorang yang bisa diajak mengobrol. Namun terminal itu begitu sepi. Hanya dengungan nyamuk dan jangkrik yang terus bernyanyi di sekitar tanaman. Aku mengeluarkan sebilah rokokku. Namun saat sebatang rokok sudah kuselipkan di bibir, ternyata korekannya hilang entah kemana. Aku mendengus kesal kala itu. Berpacu dengan ketakutan, aku mengambil Alkitab yang kubawa di dalam tas. Ku peluk Alkitab itu, berharap delusiku itu menghilang. Akan tetapi suara-suara tawa di kejauhan tiba-tiba saja terdengar. Riuh gelak tawa itu membuatku hampir menangis. Sekitar pukul 4 dini hari, orang-orang yang bertugas di terminal mulai berdatangan, diiringi oleh para pedagang di terminal itu. Aku tersenyum tipis. Akhirnya setelah sekian lama menunggu dengan dipacu ketakutan tadi, aku bisa bernafas lega sekarang. Mau kemana? Kok sudah ada di sini subuh-subuh begini? Tanya seorang penjaga terminal. Mau ke desa S, Pak? Jawabku singkat sambil tersenyum. Lelaki berusia 40 tahun itu mengerutkan keningnya. Memangnya tujuanmu ke sana untuk apa, nak? Tanya penjaga terminal itu. Sebenarnya saya ingin ke desa D, Pak. Ada yang harus saya cari tahu di desa itu. Jawabku terbata-bata. Begini, bukannya saya melarang, tapi kalau tujuanmu hanya sekedar bermain-main, lebih baik urungkan saja niatmu itu. Warga desa itu sangat sensitif dengan orang-orang baru. Kau pasti akan diusir sebelum kau sampai ke desa itu, ujar si penjaga terminal. Maaf, Pak, bukannya saya tidak percaya, tapi saya rasa warga desa itu tidak seburuk yang Bapak katakan, jawab Samudra. Itu terserah kamu. Kalau mau lanjut ya silahkan. Saya memberitahu apa yang saya tahu, tidak kurang dan tidak lebih. Dan satu hal lagi, ini Kalimantan. Kepercayaan orang-orang di sini bukan untuk dipermainkan, ujar si penjaga terminal sembari berjalan menjauhi Samudra. Saat pagi telah tiba, Samudra mencari-cari warung nasi di sekitar terminal. Perutnya sudah sangat lapar saat itu. Bu, pesan nasinya seporsi, sama teh hangat ya, kata Samudra memesan makanan saat berada di salah satu warung nasi. Samudra meletakkan tasnya dengan sangat hati-hati di atas bangku itu. Di sebelahnya seorang laki-laki berambut gondrong acak-acakan duduk tidak jauh darinya.
Lelaki itu nampak memperhatikan gerak-gerik Samudra. Samudra yang sadar diperhatikan langsung melemparkan senyum dan mengangguk ramah. "Mau kemana?" tanya lelaki itu yang dari logat suaranya bukanlah berasal dari Pulau Kalimantan. "Mau ke desa D?" jawab Samudra singkat. "Sama siapa?" tanya lelaki itu lagi. "Sendirian, Kak." Om, Mas," jawab Samudra gelagapan. Jawaban Samudra malah mengundang gelak tawa si laki gondrong. "Saya ini asli Kalimantan, cuma sudah 15 tahun di Jawa. Oh ya, kenalkan, aku Ipul. Nama lengkapnya Muhammad Saiful Hadiwijaya," ujar si lelaki gondrong itu. "Saya Samudra." "Anak mana kamu?" tanya Ipul. "Berau, Kak." Mas," jawab Samudra. "Wah, jauh sekali dari Kalimantan Timur ke sini. Memangnya mau cari apa di desa D?" ujar Ipul nampak terkejut saat mengetahui Sam dari mana asalnya. "Mau menguak cerita misteri di desa sana, Kak." Mas," jawab Samudra. Kak Mas, risih aku. Panggil saja aku Ipul. Lagian aku belum pernah nikah sama kakakmu," ujar Ipul dengan nada bercanda. "Ini makanannya," ujar si pemilik warung memotong pembicaraan mereka berdua. "Terima kasih, Bu." Coba jelaskan lebih detail. Memangnya cerita misteri apa yang mau kau kuak di sana? Hantu selendang, hantu janji, atau apa?" ujar Ipul kembali bertanya. "Pesugihan yang menumbalkan bayi-bayi baru lahir," bisik Samudra sambil mengunyah nasinya. "Apa? Masa ada cerita seperti itu sih?" tanya Ipul hampir tersedak kopinya. Shh, ujar Samudra seraya menutup mulutnya. "Mungkin aku terlalu lama di rantau, jadi tidak tahu menahu tentang cerita itu. Kapan kau berangkat? Apa aku boleh ikut? Kebetulan aku punya pick up," kata Ipul sambil tersenyum. Samudra mengejapkan matanya. "Bagaimana ya? Masalahnya, aku tidak enak untuk mengatakannya." "Katakan saja," balas Samudra. "Katakan saja, ada apa? Kau tahu, aku juga sangat penasaran dengan kebenaran ceritamu itu," tanya Ipul dengan penasaran. Kita itu berbeda." "Haha, bicara apa kau ini? Sudah jelas kita berbeda. Berbeda dari segi usia, wajah, dan bentuk tubuh. Jawab saja, jangan bertele-tele. Apa aku boleh ikut?" tanya Ipul dengan sedikit memaksa. "Agamamu dan agamaku berbeda. Aku takut jika kau berteman denganku, aku akan merusak imanmu," jawab Samudra dengan jelas. "Astaga, kau ini dasar bocah gemblung. Apa di sekolah kau tidak diajari toleransi? Perbedaan itu hal yang wajar. Berteman dengan siapapun tidak masalah," ujar Ipul seraya menepuk pundak Samudra. Samudra menggerut-gerutkan tenggorokannya karena tanpa sengaja ia menelan tulang ikan peda karena tepukan keras dari Ipul. "Ini minum dulu," ujar Ipul sembari memberikan air putih pada Samudra. "Bagaimana? Apa aku boleh ikut?" tanya Ipul lagi. "Ya, kalau kau mau, mengapa tidak?" jawab Samudra sambil tersenyum. Rasa sakit di tenggorokannya masih terasa. Lalu Ipul mengambil nasi dari piring Samudra dan menggumpal-gumpalkannya. Setelah nasinya berbentuk bulat, Ipul menyuruh Sam langsung meneguk nasinya tanpa dikunyah.
agar tulang ikan yang menyangkut di tenggorokan Sam melekat pada nasi. Dan benar saja, rasa sakit akibat katulangan tulang ikan peda tadi sudah hilang. "Terima kasih ya," ucap Samudra. Setelah makan dan membeli beberapa bungkus Indomie, mereka berdua pun pergi. "Ini pick upku. Tunggu, kamu yakin tahu jalan menuju desa itu?" "Ya, sebenarnya itu bukan desa. Lagi pula, dulu tempat itu tidak termasuk ke dalam daftar desa yang ada di kabupaten ini." "Loh, kalau bukan desa, apa namanya?" "Di sana memang banyak orang yang tinggal, tapi tidak sebanyak di desa sesungguhnya. Orang-orangnya pada pindah ke desa-desa yang lebih maju. Ya sudahlah, daripada aku rugi, lebih baik kita langsung saja ke sana yuk." Perjalanan dimulai. Samudra akhirnya bisa tertidur, meski kadang-kadang kepalanya harus terbentur-bentur karena jalan yang rusak. Menjelang malam, mereka berdua sampai di desa pertama. "Kita tidur di dalam sini saja ya, dan makan apa yang kita punya, tidak usah keluar," ujar Ipul. "Kenapa?" tanya Samudra. "Katanya desa ini sebagian warganya punya minyak racun, makanya jangan membeli apapun di sini," jawab Ipul. Mereka tidur dengan sangat nyenyak di dalam pickup itu. Azan subuh dari salah satu musola di desa itu membangunkan keduanya. "Kau tunggu aku di sini ya, jangan kemana-mana. Aku mau sholat dulu," pesan Ipul setelah mereka berdua baru saja selesai mandi. Sambil menunggu Ipul sholat, Samudra membuka lembaran Alkitabnya. "Kita langsung berangkat saja ya," suara Ipul langsung membuat kaget Samudra. "Oh, astaga, maaf, aku mengganggumu ya," ucap Ipul. "Oh, tidak apa-apa. Ya, sebaiknya kita langsung berangkat saja," kata Samudra tersenyum. 1 jam perjalanan, mereka kembali memasuki jalanan yang sisi kanan dan kirinya hanya hutan. Samudra terlihat sangat menikmati pemandangan yang ada. "Kau sudah lama pulang dari Jawa?" tanya Samudra membuka percakapan. "Oh, tidak juga, baru 2 minggu. Aku kerja di sana, Sam. Nanti 2 minggu lagi aku akan kembali berangkat. Kalau kamu?" Aku juga kerja paruh waktu," jawab Samudra. "Oh." "Cit, brak, aduh," jerit Samudra karena kepalanya terbentur kaca. Ipul keluar untuk memeriksa orang yang berbaring di jalan itu. Dan saat keduanya keluar, mereka diserang oleh beberapa orang yang ternyata itu adalah komplotan begal. "Sialan," umpat Ipul. "Brak, ya." Ipul berhasil melepaskan dirinya dari pegangan para begal. Mereka berkelahi di jalanan yang sepi tersebut. Tidak hanya Ipul, Samudra juga ternyata pintar bela diri. Tidak beberapa lama, akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh keduanya. Meski kini wajah Sam dan Ipul nampak babak belur. "Sialan, coba saja tadi ku tabrak." Perjalanan dilanjutkan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di jalanan yang sudah tertutup oleh rumput liar dan semak belukar. Dan tidak jauh dari situ ada sebatang pohon yang lumayan besar menghalangi mereka berdua. "Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan menggunakan mobil. Kalau kamu mau meneruskan, terpaksa harus jalan kaki," ujar Ipul.
Setelah membereskan barang bawaan, akhirnya mau tak mau mereka berdua harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Langkah demi langkah mereka terus maju, hingga berjam-jam mereka berjalan. Mereka menemukan sungai yang membentang. Di seberang itu adalah desa D yang kamu maksud itu. Tapi kita harus melewati sungai ini dulu, ujar Ipul. Dan sungai ini kelihatannya sedang naik airnya, lanjut Ipul. Dira tidak bilang kalau akan melewati sungai terlebih dahulu, gumam Samudra. Kita menginap saja di sini malam ini, besok baru lanjut menyeberang. Semoga saja masih ada warga yang tinggal di sana, biar kita bisa meminjam sampahnya untuk menyeberangi sungai ini, ujar Ipul. Suara burung hantu bersahut-sahutan terdengar, kunang-kunang berterbangan, dan suara jangkrik di balik rerumputan beradu nyaring. Malam itu suasananya sangat tenang, hingga saat tengah malam tiba. Saat salah satu mereka sudah tidur, Samudra mendengar suara tawa cekikikan yang sangat dekat sekali. Samudra membangunkan Ipul karena ia takut dengan suara itu. Saat Samudra akan menanyakan sesuatu, Ipul langsung menutup mulut Samudra dan menggeleng. Perlahan-lahan suara tawa itu mulai terdengar menjauh. Wajah Ipul seketika berubah panik, berbeda dengan Samudra yang menghela nafas lega. Ayo bereskan barang-barangmu, kita pergi dari sini sekarang juga, bisik Ipul. Kenapa Belum selesai pertanyaannya, Ipul sudah terlebih dulu memasukkan peralatannya ke dalam tas. Mereka berjalan mengendap-endap, menyusuri pinggiran sungai, hingga ke hulu. Di sana mereka hanya duduk terdiam sambil menunggu pagi tiba. Namun belum lagi pagi, suara tawa tadi kembali terdengar. Aku mau ambil wudhu dulu, mau sholat tahajud, ujar Ipul. Aku boleh ikut, ujar Samudra yang juga ketakutan. Silahkan kalau kau memang mau, tapi aku tidak punya sejadah lebih, jawab Ipul. Setelah selesai berwudhu, Ipul meletakkan sajadahnya. Entah sudah benar apa tidak arah kiblatnya pada saat itu. Yang pasti dalam pikirannya saat itu ia ingin cepat-cepat mengusir rasa takutnya. Saat Ipul sudah mulai khusyuk dengan sholatnya, Samudra mulai celingukan ke kiri dan ke kanan, lalu menunduk dan mengikuti gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh Ipul. Setelah selesai sholat, Ipul melanjutkan dengan mengaji. Namun tidak beberapa lama setelah surah pertama dibaca, senter yang digunakan Ipul untuk membantunya menerangi Al-Qur'annya malah secara tiba-tiba mati mendadak, diikuti gemuruh angin yang seperti menandakan hendak turun hujan. Kenapa? Tanya Samudra cemas. Shadaqallahul azim. Sepertinya ada yang tidak suka kalau aku mengaji di sini. Mungkin mereka terganggu, jawab Ipul seraya meraba-raba tasnya. Dan setelah Al-Qur'annya dimasukkan ke dalam tas, senter yang tadinya tidak mau menyala akhirnya kembali menyala. Meskipun masih blab-blib tidak karuan, mereka berdua terdiam, duduk menunggu pagi. Tidak ada seorang pun di antara mereka berdua yang tertidur, dan akhirnya pagi yang ditunggu-tunggu pun sudah mengusir gelap. Perut keduanya juga sudah terasa lapar.
Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari buah di sekitaran. Karena pada saat itu hutan masih sangat lebat, jadi mereka sangat mudah mencari buah-buahan. Ada banyak sekali buah layung, dan mereka pagi itu memakan buah hasil temuannya dengan sangat lahap. Namun karena kebanyakan memakan buahnya, Samudra mulai merasakan pusing di kepalanya. "Kepalaku pusing," ujar Samudra. "Kau kebanyakan makan layungnya, Sam. Bawa minum air, nanti juga sembuh sendiri," kata Ipul menenangkan teman barunya itu. Mendengar perkataan Ipul, Samudra meminum air sungai dengan jumlah yang sangat banyak. "Bukan minum air sebegitu banyak juga, Sam. Maksudku minumnya yang sewajarnya saja," tegur Ipul. "Kelihatannya tidak ada seorang pun yang ada di sekitaran sini, Sam. Terpaksa kita harus berenang untuk mencapai seberang sungai," ujar Ipul. Tapi karena keadaan Samudra yang sudah terlalu mabuk akibat kebanyakan buah layung, akhirnya Ipul terpaksa harus membuat rakit dari gadang pohon pisang, bangkaran atau pisang hutan. Setelah jadi, dia meletakkan tas miliknya dan milik Sam ke atas rakit. Samudra juga disuruhnya untuk naik ke atas rakit itu. Sementara Ipulah yang akan menarik rakit itu untuk sampai ke seberang sungai. Saat ia sudah berada di dalam air, tangannya terus berpegangan pada rakit dan mencoba mendorongkannya ke seberang sungai. Dengan penuh perjuangan, akhirnya ia berhasil sampai ke seberang sungai itu. Nafasnya ngos-ngosan. Sam, kita sudah sampai di seberang," ujar Ipul. Hampir pukul 3 sore, barulah Samudra sadar dari mabuk buahnya. Tubuhnya nampak sangat lemas karena terlalu banyak muntah. Tapi untungnya rasa pening di kepalanya sudah agak menghilang. Jadi mereka bisa melanjutkan naik ke atas menuju desa. Kameranya mulai dinyalakan. Di awalan video ia memperkenalkan Ipul dan juga dirinya sendiri. Samudra tertegun, jantungnya berdegup tidak stabil saat melihat banyak sekali makam-makam kecil di sana. Makam-makam itu tidak bernama, nisanya pun hanya terbuat dari balokan. Ini yang dinamakan makam yang diceritakan Dira, gumam Samudra. Konon menurut cerita, dulu di desa ini hampir semua warganya mempunyai ilmu hitam yang menyesatkan, dan anak-anak mereka dijadikan tumbal, entah itu untuk pesugihan ataupun yang lainnya, ujar Samudra. "Masa sih? Aku tidak tahu cerita itu ya," kata Ipul. Lalu setelah beberapa saat mengelilingi dan merekam makam-makam tersebut, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke arah desa itu. Dan ternyata yang dikatakan Ipul memanglah benar, kalau tempat itu bukanlah desa sungguhan. Rumah-rumah yang ada di sana juga sudah banyak yang kosong. Bahkan beberapa di antaranya sudah rata dengan tanah. Setelah mengelilingi tempat tersebut, mereka menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh seorang kakek tua. Kakek tua itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Ipul dan Samudra sempat kewalahan dalam mengartikan perkataan si kakek. "Tolong tanyakan, kenapa banyak kuburan anak kecil di pemakaman itu, Pul?" ujar Samudra sembari masih memegangi kameranya.
Katanya itu kuburan anak-anak kecil di desa ini yang dulu terserang penyakit muntaber. Satu persatu anak-anak di desa meninggal karena terserang penyakit tersebut. Beliau bilang kalau ada salah seorang warga di sini juga yang membawa penyakit itu dari desa besar dan akhirnya menular ke semua warga, terutama anak-anak. Mereka yang tidak mengetahui obat-obatan luar hanya bisa menunggu dan menyaksikan anak-anak mereka terserang sakit. Lanjut Ipul, tanyakan juga, apa itu ada hubungannya sama tumbal? Tanya Samudra lagi. Saat Ipul menanyakan seperti apa yang disuruh oleh Samudra, raut wajah si kakek nampak berubah. Katanya orang-orang memang meyakini seperti itu, karena orang-orang itu dulunya lupa melakukan ritual sesembahan untuk makhluk di air. Ujar Ipul menerjemahkan perkataan si kakek. Lalu, aku rasa itu memang penyakit, Sam. Masuk akal kalau muntaber memakan banyak korban anak-anak, karena mereka memang sensitif. Lagi pula orang-orang di sini tidak tahu menahu soal obat. Potong Ipul. Tolong tanyakan lagi, Pul. Katanya makhluk air itu buaya penunggu sungai. Setahun sekali akan selalu ada korban tenggelam di aliran sungai ini. Dan untuk penggantinya, dia menginginkan sesembahan. Lalu apa hubungannya dengan muntaber? Tanya Sam lagi. Karena mereka lupa melakukan ritual sesembahan. Mungkin itu penyebabnya. Aku rasa tidak masuk akal. Kau pasti menyalahkan arti kata-kata kakek itu kan? Saat keduanya asik berdebat, tiba-tiba kepala Samudra dilempar dengan sebilah kayu. Saat ia melihat ke sekelilingnya, ternyata tidak jauh dari mereka ada dua orang bapak-bapak membawa senapan. Karena pikiran mereka berdua sudah kemana-mana, akhirnya mereka berlari menuju ke arah sungai. Mengetahui dua bapak-bapak tadi masih mengejar mereka, akhirnya tanpa pikir panjang Ipul dan Samudra langsung terjun ke air dan segera menyeberang. Dengan susah payah dan meski sedikit terbawa ke hilir, mereka berdua berhasil sampai di tempat awal mereka menyeberang tadi. Aduh, kameraku basah semua. Begitupun Alkitabku, keluh Samudra. Sama Sam, bon hutangku di Jawa juga basah, dan sobek-sobek senter juga basah, dan tidak bisa digunakan, sahut Ipul. Samudra merasa menyesal, sudah nekat datang ke tempat itu. Ia juga mengutuk habis-habisan kepada dua bapak-bapak tadi yang sempat mengejar mereka tanpa tahu apa maksudnya. Alhasil mereka berdua terus berjalan mencari arah jalan mobil pick-up milik Ipul berada. Gelap semakin membatasi penglihatan keduanya. Beberapa kali mereka hampir jatuh karena tersandung akar-akar pohon. Namun meski begitu keduanya enggan untuk bermalaman, karena menurut Ipul lebih aman jika mereka terus berjalan. Singkat cerita, dengan langkah yang sudah letih, akhirnya mereka berdua berhasil sampai ke tempat pick-up Ipul terparkir. Untuk beberapa saat saja mereka pun melesat menjauhi tempat tersebut. Di tengah perjalanan barulah Ipul menceritakan semuanya pada Samudra. Kau tahu suara ketawa itu? Itu suara hantu beranak, atau yang dalam bahasa Indonesianya kuntilanak. Jika suaranya terdengar dekat, artinya mereka jauh dari kita. Tapi kalau suaranya jauh, itu berarti mereka sangat dekat dengan kita. Makanya saat suaranya jauh tadi malam,
Aku melarangmu untuk menegur ataupun menanyakannya, karena kalau disebut mereka pasti akan langsung datang, ujar Ipul. Cantikkah mereka itu, Pul? Lalu kalau mereka datang bagaimana? Tanya Samudra. Kata orang wajah mereka itu sangat cantik, tiada tanding jika berubah jadi manusia. Dulu pernah ada ceritanya, orang yang menikah dengan hantu itu. Akhirnya laki-lakinya dibunuh oleh si hantu karena berniat beristri lagi. Dan kalau mereka mendatangimu saat di hutan, itu telurmu yang akan diambil oleh mereka. Membayangkannya saja aku sudah ngilu, Sam, ujar Ipul. Ah, itu sih laki-lakinya yang goblok. Sudah punya istri cantik, hantu lagi, malah mau main-main sama perempuan lain. Mendengar perkataan Samudra, Ipul langsung memukul kepalanya dengan botol bekas air minum. Ipul mengantarkan Samudra sampai masuk ke dalam bus. Hati-hati ya, Sam, sampai jumpa. Jangan lupakan perjalanan kita ya. Sama itu, saat kau mabuk buah layung, ujar Ipul sambil tertawa. Samudra pun ikut tertawa. Lalu saat penumpang mulai bernaikan, ia menyerahkan alamat rumahnya yang ia tulis di kertas rokok pada Ipul. Ini alamatku, simpan ya. Nanti kalau ada waktu main-main ke Kalimantan Timur, ujar Samudra. Iya pasti, doakan saja. Semoga tahun depan aku jadi triliuner, biar bisa keliling dunia mengajakmu, canda Ipul seraya menjabat tangan Samudra, lalu berjalan keluar bus. Saat bus sudah akan jalan, Samudra membuka kacanya dan memanggil Ipul. Pul, kamu salah. Yang benar itu miliarder, teriakannya sambil melambaikan tangan pada Ipul. Bus semakin menjauh. Ia melihat Ipul yang masih berdiri dan melambaikan tangannya hingga bus itu keluar terminal. Samudra menyapu air matanya. Ia sangat terharu. Setengah jam perjalanan, Samudra merasa agak bosan. Ia mulai membuka makanan-makanan yang dibelinya tadi dan juga membaca koran yang ada di kantong belakang kursi bus. Di halaman pertama ada berita lokal yang memberitakan tentang maling yang ketangkap dan lain-lain. Sampai pada halaman berikutnya, Samudra terperanjat saat melihat sebuah berita penemuan mayat tenggelam dengan ciri-ciri yang sama persis dengan Ipul. Jantungnya mulai berdetak tidak karuan, bingung, takut, dan merasa tidak percaya, campur aduk jadi satu. Apa benar itu adalah Ipul, seorang teman baru yang dengan sukarela menemaninya mencari desa aneh itu? Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Menguak Misteri Desa yang Menumbalkan Anak-anak. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan hal apapun. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.